Studi. Halo sahabat Era, apakah di antara kalian pernah mendengar atau melihat langsung tanaman bersinar? Mungkin terdengar seperti sesuatu yang terjadi di film fiksi ilmiah. Sebenarnya tanaman bersinar adalah proses alami yang memberikan petunjuk kepada para ilmuwan tentang kekeringan kilat. Seperti namanya, kekeringan kilat terjadi dengan kecepatan kilat, mendadak, tiba-tiba dan tanpa peringatan. Berbeda dengan kekeringan tradisional, yang dapat terjadi seiring musim dan berlangsung selama berbulan-bulan. Kekeringan kilat terjadi secara diam-diam dalam beberapa minggu dan sulit diprediksi. Ini dapat mengeringkan lahan hanya dalam beberapa minggu, sehingga membuat para petani dan ekosistem kebingungan. Kekeringan kilat pernah melanda sebagian wilayah Amerika tahun 2012. Saat itu, terjadi kegagalan panen secara luas dan mengakibatkan kerugian ekonomi lebih dari 30 miliar dolar. Meramal suatu bencana memang merupakan sebuah tantangan hingga saat ini. Namun kemajuan teknologi dan penelitian telah memberikan suatu terobosan. Lantas, bagaimana tumbuhan bercahaya dapat membantu ilmuwan memprediksi kekeringan kilat? Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Penelitian terbaru oleh sekelompok ilmuwan NASA mengungkap cara mengenali tanda-tanda sebelum terjadinya kekeringan kilat melalui fenomena cahaya tanaman. Saat melakukan fotosintesis, tanaman menggunakan sinar matahari untuk menyerap dan mengubah karbon dioksida dan air menjadi sumber makanan. Selama proses ini, pigmen hijau dari tanaman yang dikenal sebagai molekul klorofil akan melepaskan beberapa foton atau partikel cahaya yang tidak terpakai. Cahaya ini disebut fluoresensi terinduksi matahari. Fluoresensi itu sendiri adalah proses pemancaran cahaya oleh sebuah zat yang sebelumnya sudah menyerap cahaya dari gelombang berbeda. Meskipun tidak terlihat oleh mata manusia, bakat tersembunyi dari tumbuhan ini dapat diamati oleh peneliti dari luar angkasa melalui instrumen satelit milik NASA seperti Orbiting Carbon Observatory 2. Sebuah video yang diambil oleh satelit NASA menunjukkan tanaman yang sedang tumbuh memancarkan cahaya di seluruh Amerika, termasuk bagian Amerika Utara, tampak berkilauan dalam visualisasi ini. Daerah berwarna merah, merah muda dan putih menandakan daerah dengan fluoresensi tinggi, sedangkan daerah abu-abu adalah daerah dengan sedikit atau tanpa fluoresensi. Semakin kuat fluoresensinya, mengindikasikan semakin banyak karbon dioksida yang diserap tanaman dari atmosfer untuk meningkatkan pertumbuhannya. Namun, tingginya serapan CO2 ini merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, pertumbuhan yang pesat menunjukkan tanaman yang sehat dan tumbuh subur. Di sisi lain, memiliki dampak tersembunyi, di mana seolah-olah tanaman sedang bersiap menghadapi kekurangan karbon yang akan datang. Setelah melacak data fluoresensi bertahun-tahun, antara bulan Mei dan Juli dari tahun 2015 hingga 2020, para peneliti menemukan bahwa pada periode menjelang kekeringan mendadak, tanaman juga tumbuh subur, sebagaimana dibuktikan oleh pancaran sinyal fluoresensi yang sangat kuat. Lonjakan kesuburan yang tidak terduga ini menunjukkan bahwa tanaman sedang menyerap air secara intensif, yang berarti mengurangi kelembaban tanah dengan cepat, sehingga menyebabkan tanah menjadi kering dan rentan. Ketika suhu ekstrim melanda, tingkat kelembapan yang sudah berkurang akan semakin menurun drastis, dan kekeringan segera terjadi dalam beberapa hari. Menurut Nicholas Parazu, seorang ilmuwan bumi NASA, fluoresensi tanaman menjanjikan sebagai indikator peringatan dini yang dapat diandalkan mengenai kekeringan mendadak, dengan waktu yang cukup untuk mengambil tindakan. Fluoresensi tanaman hanyalah salah satu bagian dari teka-teki kekeringan kilat. Untuk mempermantap dugaan mereka,
para ilmuwan beralih ke satelit NASA lainnya, Soil Moisture Active Passive, SMAP. SMAP mengukur kelembapan tanah dari luar angkasa, dan datanya sangat cocok dengan pola yang ditunjukkan oleh tanaman bercahaya. Ketika sinyal fluoresensi kuat, SMAP menunjukkan penurunan kelembaban tanah pada minggu-minggu menjelang kekeringan mendadak. Korelasi ini berlaku di berbagai lanskap, mulai dari hutan hingga padang rumput. Selain mencoba memprediksi kekeringan mendadak, para ilmuwan juga ingin memahami bagaimana hal ini berdampak pada emisi karbon. Tumbuhan dan pepohonan adalah penyerap karbon alami, dengan menangkap karbon dioksida lebih banyak dari atmosfer selama fotosintesis. Proses ini sangat penting dalam mengurangi tingkat karbon yang bebas di atmosfer. Namun, seiring dengan timbulnya stres kekeringan, kemampuan tanaman untuk menangkap CO2 dari atmosfer berkurang, yang tentunya akan menghambat aktivitas fotosintesis mereka. Sehingga para peneliti berharap dapat menemukan lebih banyak karbon bebas. Para ilmuwan menggunakan pengukuran karbon dioksida dari satelit OCO2 untuk melacak serapan karbon oleh vegetasi sebelum dan sesudah kekeringan mendadak. Yang mengejutkan, penelitian ini menemukan hasil yang berbeda, dan apa yang mereka temukan justru merupakan tindakan penyeimbang. Sebelum kekeringan kilat terjadi, lonjakan pertumbuhan awal tanaman akan menyerap CO2 yang lebih tinggi dari biasanya. Sebaliknya, penyerapan CO2 menurun selama periode stres kekeringan. Hasilnya, keseimbangan karbon secara keseluruhan tetap stabil meskipun terjadi kekeringan mendadak. Disimpulkan bahwa, respon tanaman terhadap kondisi sebelum kekeringan, memainkan peranan penting dalam memitigasi potensi peningkatan kadar CO2 atmosfer selama kekeringan mendadak. Meskipun penelitian ini mungkin tidak dapat menghentikan terjadinya kekeringan mendadak, namun implikasinya sangat luas. Dengan sistem peringatan dini berdasarkan data fluoresensi tanaman dan kelembaban tanah, petani dapat mengambil keputusan mengenai irigasi, pemilihan tanaman, dan jadwal penanaman. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi kehilangan hasil panen dan menjamin ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi, lain kali saat Anda menatap hamparan hijau, ingatlah rahasia cahaya yang tersembunyi di balik dedaunan itu. Ini bukan sekadar tanda kehidupan, tapi juga mercusuar harapan, yang membimbing kita menuju masa depan di mana kita bisa mengatasi kekeringan yang paling sulit sekalipun. Terima kasih telah menyimak episode ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam studi.